Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana mencari reaksi perletakan, yaitu gaya yang bekerja pada tumpuan pada struktur rangka batang masih statis tertentu. Nah, ini di sini eh, rangka batang dapat dilihat pada gambar, ini dibebani di titik 2 sebesar 50 kilonewton dan di titik 3 sebesar 50 kilonewton. Nah, akan kita cari reaksi perletakan pada tumpuan. Tumpuannya hanya terletak pada titik nomor 1, namanya titik kumpul di sini atau join, ya. Ini titik-titik kumpul atau titik join. Nah, kemudian sebagai sendi dan nomor 4 di titik 4 yaitu sebagai roll. Kemudian di sendi kita mengenal bahwa terdapat dua reaksi perletakan yaitu vertikal dan horizontal. Tapi kita sudah mengetahui bahwa jika beban yang bekerja tidak ada yang horizontalnya, otomatis di sendi tidak memiliki eh, reaksi perletakan arah horizontal. Berarti semua hanya ada vertikal. Mari kita sama-sama mencari reaksi perletakan seperti sama tahapannya pada saat kita mencari reaksi perletakan pada struktur balok sederhana. Oke, baik. Di sini eh, berarti yang pertama adalah sigma M1-nya sama dengan 0. Ingat, kita menggunakan arah anggapan. Kemudian gayanya kita sebut di sini V1 dan di sini V4. Kalian bisa memberikan nama masing-masing. Yang penting di gambar harus sudah ada simbolnya. Berarti gaya yang bekerja di sini adalah V1, kemudian 50 kilonewton, 50 kilonewton dan V4 sama dengan 0. V1 berada di titik 1 berarti tidak memiliki jarak, kemudian 50 berada di titik 2, jaraknya ke 1 adalah 3 meter. Kemudian 50 jaraknya ke titik 1 adalah 6 meter dan V4 jaraknya ke titik 1 adalah 9 meter. Kemudian yang searah jarum jam itu dikatakan plus, maka V1 di sini adalah 50 yang pertama, 50 kilonewton yang pertama itu arahnya searah jarum jam, begitu juga 50 yang kedua, tetapi yang V4 berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini kalau dikali akan mendapatkan V4 sama dengan plus 50 kilonewton. Tanda per plus berarti anggapan gambar benar, kemudian kita gambarkan arahnya. Oke, kemudian kita ke tumpuan roll, berarti M4-nya yang sama dengan 0. Gayanya tetap sama, V1, 50, 50, dan V4 sama dengan 0. Jarak V1 ke titik 4 adalah 9 dan arahnya searah jarum jam. Kemudian 50 jaraknya ke titik 46 dan arahnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian 50 yang berikut juga berlawanan arah jarum jam terhadap titik 4, jaraknya adalah 3. Kemudian V4 di sini jaraknya 0 karena dia di titik 4 bekerjanya. Nanti di sini V1 didapatkan plus 50 kilonewton, berarti anggapan arah gambar sudah benar. Baru digambarkan arahnya. Oke, jadi saya ingatkan kembali bahwa pada saat kita sebelum eh, mengerjakan angka-angkanya, maka harus ada reaksi di tumpuan dan begitu juga arahnya. Kemudian yang berikut yang harus diperhatikan bahwa yang dicari sigma M sama dengan 0 hanya yang ada di
tumpuan saja. Berarti M1 sama dengan 0 dan M4 sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan mendapatkan nilai plus, berarti anggapan arah di gambar tadi itu sudah benar, feeling kita sudah benar, dan kita lihat ini arahnya ke atas, baru kita gambarkan ke atas. Begitu juga pada V1. Nah, inilah cara mencari reaksi perletakan yang sama saja caranya pada saat kita mengerjakan di balok sederhana. Seperti biasa, karena kita sudah tahu bahwa tidak ada reaksi perletakan horizontal di titik 1, maka kita mengadakan kontrol apakah sigma V itu sama dengan 0. Kita menganggap bahwa yang ke atas itu plus, yang ikut hanya beban vertikal, berarti ada V1, ada 50 pertama, 50 kedua, dan V4. Kemudian V1 arah ke atas, 50 ke bawah, 50 ke bawah, dan V4 ke atas. Nah, ini yang akan kita kontrol apakah memang sudah hasilnya sama. Sisa kita substitusikan nilainya, maka dia memang hasilnya 0. Berarti oke, sudah terkontrol bahwa V4 50 kilonewton arahnya ke atas dan V1 50 kilonewton arah ke atas juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.